Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa nasur alaina rahmataka ya dzal jalal ikram. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita lanjutkan daurah fikih puasa yang kedua. Setelah kita membahas tentang sejarah puasa 4 tahapan, puasanya orang Yahudi dan juga Nasrani, kemudian puasa setelah Yahudi dan Nasrani, setelah itu puasa Asyura diwajibkan, puasa Ramadan masih disunahkan. Terus kemudian puasa Ramadan para sahabat di awal-awal Islam, maka puasa Ramadan tersebut bukanya maghrib tapi tidak bisa sahur, sehingga akhir makan itu adalah di tengah malam, dan siapa yang sudah tidur maka tidak boleh makan kembali. Dan singkat cerita, ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah, beliau tidak sahur, terus kemudian beliau lelah bekerja dan ketiduran ketika berbuka, sehingga beliau tidak bisa makan di malam itu, dan besoknya melanjutkan pekerjaan sehingga beliau pun pingsan ya. Sehingga Allah turunkan ayat uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum dan seterusnya. Terus kemudian sudah kita sampaikan juga di pertemuan kemarin tentang syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu. Dan mampu di sini kemarin lumayan panjang pembahasannya, karena mampu di sini definisinya lumayan melebar ya. Kebalikan dari mampu adalah sakit. Sakit itu ada dua, ada sakit yang diharapkan dapat sembuh, yang kedua sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau secara ilmiah dia tidak bisa sembuh, tapi secara takdir ya Allah bisa sembuhkan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan orang yang sakit bisa diharapkan sembuh, dalilnya adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka digantilah di hari yang lain, di qadha hari lain. Adapun orang yang sakit tanpa bisa sembuh, yaitu ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka dia fidyah. Bagaimana cara fidyahnya? Ta'amu miskin, memberikan makanan kepada satu orang miskin. Nah, karena ibu hamil dan menyusui itu tidak ada dalil khusus, maka para ulama ijtihad, ada khilaf di situ. Ada yang mengkiaskan ke orang yang tidak bisa sembuh, ada juga yang mengkiaskan kepada orang yang bisa sembuh, sehingga ada khilaf. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah. Dan pendapat yang terkuat, wallahu taala alam, sebagaimana telah disampaikan di pertemuan kemarin, bahwasannya jika dia hamilnya jarang-jarang, menyusuinya jarang-jarang, maka dia wajib qadha. Tetapi kalau dia sulit sekali untuk mengqadha karena setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui ya, sehingga sangat sering dia menyusui dan hamil, maka wallahu alam pendapat yang terkuat adalah dibolehkan fidyah. Dan ini adalah masalah ijtihadiyah. Jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala ya. Jadi dimohon berlapang dada jika ada ustadz lain yang berbeda pendapat seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu yang syarat yang kelima adalah masuk bulan Ramadan. Nah, ini kita tadi afwan ya, tadi sangat cepat sekali Anda mereview karena memang itu sudah dibahas di pertemuan pekan lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan masuknya bulan Ramadan. Kapan seorang boleh puasa? Ya kalau sudah masuk Ramadan. Kalau belum masuk Ramadan ya belum boleh puasa ya. Ya, tahun kemarin tuh ada 7 hari atau 5 hari kok kalau tidak salah ya. Sudah Ramadan duluan. Lebih cepat dibanding Muhammadiyah. Ketahuilah ini pasti sesat ya. Udah pasti sesat itu. Mustahil nggak sesat. Kenapa? Karena paling cepat itu secara ilmiah Muhammadiyah itu paling cepat. Kenapa? Karena hilalnya itu muncul ketika Muhammadiyah meneliti. Maksudnya Muhammadiyah itu meneliti wujudul hilal, adanya hilal. Nah, berarti kalau misalkan ada suatu kelompok, ada suatu ormas atau suatu perkumpulan, dia mulai Ramadan sebelum Muhammadiyah, pasti ngaco, pasti ngawur, pasti sesat, pasti tidak sesuai ilmiah ya, pasti belum masuk bulannya. Oke, kok bisa seperti itu? Insya Allah kita bahas secara ilmiah ya di sini ya. Kita bahas sedikit tentang ilmu astronomi insya Allah. Terus bagaimana cara memasuki bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain ya? Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihat
karena melihat hilal ya. Terus juga Nabi SAW juga pernah bersabda, asyahru tis'un wa ishruna lailah. Bulan itu biasanya 29 hari. Fala tasumu hatta tarawhu, janganlah engkau saum Ramadan sampai engkau melihatnya. Melihat ya. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata salatin. Kalau kalian tidak bisa melihat karena mendung misalkan, maka lengkapilah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oke, jamaah sekalian ya. Jadi gini, ana ingin disclaimer dulu, disclaimer ya mengenai pemikiran kita. Jadi begini, suatu hal yang sesuai ilmiah itu belum tentu diakui secara syariat, ya. Secara ilmiah betul hilalnya sudah ada. Secara ilmiah betul bulan sudah masuk. Nah, tapi secara syariat harus dilihat, harus bisa dilihat di ruqyah ya. Oke, ana mau ngambil pembahasan lain ya. Contoh misalkan, kan Nabi SAW bersabda ya kurang lebih maknanya, jika seorang sholat terus ada sesuatu di perutnya, jika dia tidak mendengarkan sesuatu atau tidak mencium sesuatu, ya maksudnya buang angin ya, maka dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Jelas ya? Bisa nggak? Bisa jadi nggak secara ilmiah dia itu sudah keluar angin gitu? Bisa jadi kan? Tapi tetap dia nggak batal sholatnya. Tapi tetap dia nggak boleh batalkan sholatnya. Kenapa? Karena tadi sesuai syariat. Atau bisa jadi dia tahan tuh, dia tahan ya, dia tidak mencium, dia tidak mendengar, taunya sebelahnya mencium, woi bau ini, ini gimana ini? Tapi dia nggak mencium, tetap aja dia nggak boleh membatalkan sholatnya. Oke, jelas ya. Oke, contoh yang lain, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang ketahuan berzina, ada 3 saksi yang berkumpul, diantaranya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat ya. Nah, kan gini, untuk pezina di had itu, dihukum itu adalah harus membawakan 4 orang saksi ya. Ada di dalam surat An-Nur ya. Arba'atu syuhada, seperti itu ya kurang lebih dalilnya di surat An-Nur. Nah, karena si saksi yang keempat ini ragu, akhirnya apa? Akhirnya 3 saksi ini dihukum qadzaf, dihukum menuduh orang yang berzina, yaitu dicambuk ya 80 kali. Sekarang anda nanya, ini orang berzina nggak sih sebenarnya? Berzina, cuman tidak memenuhi syarat Islam, harus datang 4 orang saksi, cuma 3 doang. Akhirnya yang 3 dihukum ya. Padahal si orang yang dituduh tadi jelas-jelas berzina. Kayak jelas seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya gini, secanggih apapun teknologi, kalau misalkan syariat kalau syariat mensyaratkan melihat ya tetap saja ya, tidak bisa gitu ya. Jelas ya. Ini kita buka logika berpikir sedikit ya. Kayak gitu. Walaupun misalkan hilal sudah ada, sudah wujud ya, sudah ada, tapi belum bisa kita lihat gitu karena terlalu kecil derajatnya. Nah, maka tetap saja belum bisa kita saum Ramadan, karena kan Allah berfirman ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jelas ayatnya ya, barang siapa yang melihat bulan, melihat hilal, falyasum, maka saumlah ya. Bukan maksudnya bukan bulannya ada terus kita saum, tapi tidak, tapi barang siapa melihat ya, jadi situ ada ru'yah gitu. Nah, jadi wallahu alam ya, pendapat yang terkuat adalah kalau misalkan kita mau saum ya kita kalau mau aman ikut pemerintah ya. Ya memang ada derajat, kan gini kan, pemerintah itu ada derajat-derajatnya secara khusus gitu. Kalau derajat segini ini hilal bisa terlihat gitu. Kalau di bawah situ derajat sehingga hilal itu tidak bisa terlihat. Nah, maka dari itu sekali lagi bukan karena adanya bulan, tapi karena bulan tersebut sudah bisa dilihat, itulah awal masuk bulan Ramadan atau bulan yang lain ya. Jelas ya seperti itu ya. Jadi nah, tapi sekali lagi tadi ya, kalau misalkan Ormas Muhammadiyah kan maka wujudul hilal, memakai adanya hilal gitu ya, wallahualam mungkin masih bisa diterima gitu ya. Yang tadi yang ngawur tuh tadi ada ormas dia tuh 2 hari 3 hari sebelum Muhammadiyah, kok bisa? Ini perhitungannya dari mana? Sesuai ilmiah tidak, sesuai syariat tidak, ngawur itu namanya ya, nggak sah puasa Ramadannya ya. Apalagi yang bulan Syawal ya, saya ditelepon Allah katanya, oh enak sekali ditelepon Allah. Rasulullah saja dulu Isra harus ketemu Allah atau berbicara dengan Allah itu harus Isra Mi'raj dulu ke langit ke-7 ya, naik buruk ya. Ini ada orang zaman sekarang ngaku hamil 5 Idul Fitri, sudah Idul Fitri duluan karena kenapa? Ditelepon sama Allah. Mantap ya, luar biasa ya. Ya, mantap. Lebih-lebih dari Nabi Muhammad ya. Lebih-lebih dari Nabi Musa. Nabi Musa harus ke Tursina dulu 40 hari baru ngobrol sama Allah. Ini ajib ya. Itulah waliyadzubillah ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Yang keenam mukim. Jadi saya ulang lagi ya.
syarat wajib puasa itu ada 6 ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu, yang kelima masuknya bulan Ramadan, yang keenam mukim ya. Mukim itu kebalikannya safar. Dan jelas orang yang safar itu tidak wajib berpuasa. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa itu hanya beberapa hari saja. Barang siapa yang sakit atau safar, maka diganti dengan hari yang lain ya. Tapi begini, batasan safar itu sesuai urf ya. Ini kita bahas fikih safar sedikit ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana atau berapa jarak safar. Kalau pendapat jumhur kan 80 km, karena perjalanan sehari semalam menggunakan unta itu 80 km. Tapi wallahu alam pendapat yang terkuat ya, itu adalah mengikuti urf, mengikuti kebiasaan masyarakat. Oke, sekarang kita ini ya, kita buka wawasan ya. Menurut orang Indonesia, Bogor ke Jakarta safar bukan? Bukan ya. Walaupun 80 kilo misalkan, Jakarta Utara, tetap bukan safar ya. Bogor Tangerang safar tidak menurut orang Indonesia? Tidak ya. Banyak orang yang tinggal di Bogor kerjanya Tangerang, banyak ya. Kayak seperti itu ya. Jakarta Bandung safar bukan menurut orang Indonesia? Safar ya. Nah, itu dia. Jelas ya. Jadi uruf itu seperti itu ya. Jadi bukan baru 20 menit dibilang safar. Ini dari mana ini? Bukan seperti itu ya. Jadi uruf orang Indonesia adalah dari Bogor ke Tangerang itu bukan safar walaupun lebih dari 80 km. Dari Bogor ke Bekasi bukan safar walaupun lebih dari 80 km ya, 90 km misalkan. Nah, jadi kapan dibilang safar? Ketika sesuai urf, yaitu tadi contohnya Jakarta Bandung itu udah safar. Jakarta Jogja gak usah ditanya ya. 450 kilo itu. Udah kayak dari Mekah Madinah itu kalau Jakarta Jogja itu ya. Oke. Jadi begini. Nah, tapi kapan seorang mulai mengqasar? Kapan seorang boleh bisa berbuka? Ketika seseorang boleh mengqasar, yaitu mufaraqatul bunyan, terpisah antara suatu kota ya. Ya gini lah simpelnya. Kalau ada orang safar dari Jakarta ke Bandung, kapan boleh qasar sholat? Di Sentul boleh nggak? Nggak boleh. Sentul masih Bogor ya. Belum boleh diqasar itu. Belum boleh jadi dua-dua, belum boleh. Kalau 4-4 boleh. Karena jamaah itu boleh kan kalau ada kebutuhan. Jadi tadi ya dari Bogor menuju ini misalnya dari Bogor menuju Bandung, baru sampai tol Sentul misalkan atau tol Yasmin, boleh diqasar nggak? Jawabannya belum boleh karena masih di Bogor ya. Jelas ya. Kapan boleh diqasar? Ketika mufaraqatul bunyan, ketika sudah di perbatasan yang lumayan jauh. Kapan? Ya di tol MBZ lah ya, tol MBZ ya. Kurang lebih sekitar 50 km ya di KM 50. Dekat Al-Azhar Memorial Garden ya, itu setengah perjalanan. Nah, di situ boleh seseorang diqasar. Nah, sama kalau misalkan seseorang mau safar ya, safar ke Bandung misalkan dan dia tidak kuat, dia berbuka, kapan dia mulai boleh berbuka puasa? Tadi pas sudah di tol MBZ baru dia boleh buka puasa. Di Sentul belum boleh ya, masih terlalu dekat. Atau misalkan di mana tadi? Di Yasmin apalagi. Dekat sekali ya. Di Pasar Rebo belum boleh. Tol Cimanggis belum, masih dekat ya. Belum safar itu. Belum bisa qasar kita di situ ya. Nah, itu jadi maksudnya tidak bermudah-mudah seseorang ya. Semuanya ada kaidahnya, semua ada ilmunya mengenai berbuka ketika safar. Oke jemaah sekalian. Jadi safar itu adalah rukhsah ya bagi seseorang yang berpuasa. Tapi ulama sepakat jika safarnya ringan maka lebih baik puasa. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dibandingkan di hari yang lain. Terus yang kedua, puasa di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan mengqadha di bulan Syawal. Ya. Di bulan Syawal banyak ketupat, terus banyak kambing guling misalkan. Ya, lagi silaturahim kan banyak makanan gitu, banyak godaan ya. Nah jadi kalau misalkan safar terus kemudian ringan, ya udah nggak usah berbuka. Itu disunahkan, ya disunahkan tidak berbuka. Supaya lebih mudah juga mengqadhanya ya. Terus juga yang ketiga ya jelas karena supaya kita tidak kesulitan nanti mengqadhanya gitu. Gitu ya. Terus juga tapi kalau misalnya safarnya mesulitkan maka wajib berbuka ya.
Ini ada kisah ya, ada kisah. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu berperang dengan para sahabatnya. Kan perang itu kan selalu safar ya, jauh-jauh terus. Rasul itu kalau perang jauh-jauh ya, selalu jauh ya, lebih dari 100 kilo gitu. Nah, suatu ketika ada sahabat yang dia tuh dinaungi oleh teman-temannya, dipayungin loh sama teman-temannya gitu, dikerumuni gitu ya. Rasulullah bertanya, ini kenapa ini? Ini dia lemas, dia lagi puasa gitu. Akhirnya Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-saumu fi safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang saum. Maksudnya saum tapi dalam keadaan sulit ya, ketika safar. Oke, jelas ya. Adapun dalil kalau misalkan ringan dilanjut tidak perlu buka puasa, dalilnya apa? Ya itu Rasul juga dulu pernah seperti itu ya. Jadi ketika Fatu Makkah itu kan di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ya. Nah itu Nabi SAW itu kan Fatu Makkah ya, dari kota Madinah menuju kota Makkah 450 km, kurang lebih sekitar 8 hari sampai 9 hari. Jadi ini selama 8 hari itu beliau tuh melanjutkan puasanya gitu ya. Jelas ya. Selama 8 hari itu beliau lanjutkan puasanya, nggak berbuka sama sekali. Nah pas hari ke-9, pas sudah mau menyerang kota Makkah, baru di situ Rasulullah ini sengaja ya, beliau minum air di siang hari, terus memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Ada sebagian sahabat yang masih puasa, ulaika usoh, mereka adalah orang yang bermaksiat ya, karena mereka tidak mengikuti perintah Nabi SAW ya. Jadi sekali lagi 8 hari itu beliau nggak selalu puasa, karena mungkin menurut para sahabat ya, perjalanan dari kota Madinah menuju Mekah menggunakan unta itu ringan ya bagi mereka ya. Kalau bagi kita mungkin berat ya, waduh haus gitu, panas gitu kan. Kalau bagi mereka ringan ya. Nah tapi ketika menjelang masuk kota Mekah, karena perlu ada peperangan, karena perlu ada energi gitu ya untuk menaklukkan kota Mekah, sehingga akhirnya Rasulullah berbuka puasa, dan begitu juga dengan para sahabat yang lain, semuanya berbuka puasa ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan puasanya ringan atau kalau safarnya ringan ya, kita tidak merasa kelelahan, maka lanjutkan puasanya. Nah tapi kalau misalnya safarnya berat ya, sampai muntah-muntah, sampai pusing misalkan ya, sampai haus ya, ya udah buka aja, karena memang Allah pun memberikan rukhsah kepada orang yang sedang bersafar ya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya ulang lagi, syarat wajib puasa adalah ada 6. Yang pertama Islam ya, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat mampu, yang kelima masuk bulan Ramadan, yang keenam muqim. Nah sekarang kita lanjutkan syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, jadi kapan seseorang itu menjadi wajib puasa. Kalau sekarang sah ya. Jadi gini, ada orang tuh wajib dan dia sah. Ada orang tuh sah tapi dia wajib gitu. Ada juga dia tuh sah tapi sebenarnya belum wajib. Contohnya tamyiz ya. Orang yang tamyiz itu dia belum wajib sholat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau dia beramal soleh dia dapat pahala sempurna. Enak banget ya. Orang yang tamyiz itu enak sekali itu. Jadi kalau dapat pahala, beramal soleh dapat pahala, kalau berdosa dia tidak punya dosa, sehingga pas balik dia sudah punya plus amal soleh ya, tidak punya minusnya sama sekali. Oke, syarat sah puasa yang pertama Islam, ini jelas ya, karena non muslim tidak sah puasanya ya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an matsura ya, kami hadapkan kepada apa yang mereka amalkan, itu orang-orang kafir, dan kami jadikan amalan mereka debu berterbangan. Yang kedua berakal ya. Orang gila tidak sah puasanya karena nggak punya akal. Terus juga gini, kan diantara rukun puasa Ramadan itu kan adalah niat ya. Orang gila tidak punya niat ya. Ya gimana caranya niat ya? Orang mengendalikan diri aja tidak bisa, apalagi berniat dalam beribadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu tergantung niatnya, dan setiap amalan itu akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Oke, jadi sekali lagi, yang pertama Islam, yang kedua berakal. Ini ringkas saja ya, karena banyak sekali yang mau dibahas. Ya, pembahasan kontemporer juga mau dibahas sekarang insya Allah ya. Yang ketiga tamyiz. Nah, tamyiz itu adalah usia seorang anak kecil yang dia tuh sudah bisa membedakan yang baik dan buruk ya. Dan anak rasa ini tamyiz ini tiap anak beda-beda ya. Ada yang 7 tahun dia sudah dewasa misalkan. Ada 7 tahun tapi masih kekanak-kanakan sangat ya. Ada misalkan 9 tahun dia masih kekanak-kanakan. Ada juga dia 9 tahun tapi udah sangat dewasa ya. Lebih dewasa dibandingkan 17 tahun. Berat ya. Imam Syafi'i mungkin ya, 10 tahun udah jadi mufti ya.
Ya itu beda lah, beda ya, beda level ya. Gitu ya. Jadi tadi tamiz itu usia sebelum balik tapi dia sudah dewasa, itu tamiz. Nah makanya ulama sepakat, imam misalnya ada ini ya, ada anak usia 8 tahun dia sudah dewasa tapi dia belum balik, jelas ya, dan dia sudah hafal 30 juz bacanya mungkin, boleh nggak dia jadi imam? Jawabannya boleh. Karena kenapa? Karena dia sudah tamiz, dia sudah sah sholatnya, sehingga boleh dijadikan imam. Adapun imam anak TK nggak sah sholatnya ya. Dia aja sholatnya tidak sah gitu, apalagi jadi imam ya, kayak seperti itu. Jadi sekali lagi, anak yang sudah tamiz jika beramal soleh maka sudah dicatat pahala ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa Allah berikan rahmatnya kepada seorang hamba sehingga dia sudah punya catatan amal sebelum dia masuk baligh. Ya tapi mestinya yang anak kecil pun dilatih ya. Misalkan puasa sepertiga hari, puasa sampai jam 10 misalkan ya. Terus naik level lagi, puasa sampai zuhur, puasa setengah hari ya. Naik level lagi, puasa sampai asar ya. Walaupun nggak tahu benar puasa atau enggak itu. Bisa jadi puasa tapi minum misalkan. Ya itu anak kecil lah biasa ya. Kayak nomor 4, niat ya. Niat itu dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Nah ini penting sekali ya, karena ingin bahas lebih detail tentang niat ini. Jadi begini, puasa Ramadan itu wajib niat dari subuh ya. Kata Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa Ramadan di malam hari, maka puasa Ramadannya tidak sah ya. Oke, tapi ini niat itu ya tidak harus dilafadzkan ya, tidak harus nawaitu shauma ghadin, enggak perlu seperti itu. Jadi niat itu wajib di puasa Ramadan, wajib. Di puasa sunnah pun wajib, tapi tidak harus di waktu subuh. Kayak gini, jadi gini ya. Dan sekarang sebelum anda bahas lebih detail, apakah niat di bulan Ramadan itu cukup di awal saja atau harus setiap malam ya? Wallahu alam, pendapat yang terkuat cukup di malam pertama saja, ketika tarawih pertama ya, itu ya maksudnya di malam itu boleh niat sepaket sampai akhir ya, bagi siapa yang tidak batal di pertengahan karena haid atau karena safar misalkan. Kalau misalkan karena safar, karena haid ya harus diulang lagi niatnya ya pas dia mau puasa lagi gitu. Karena Nabi SAW pernah bersabda ya, syahrani la yanquson ya, ada 2 bulan yang tidak berkurang ya. 10 awal bulan Dzulhijjah sama bulan Ramadan. Jadi sepaket ya. Mau 29, mau 30 tetap aja pahalanya sama di bulan Ramadan itu. Puasanya tetap sempurna pahalanya, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi wallahu alam, pendapat yang terkuat ya, boleh niat di awal malam saja. Tapi tetap al-khuruju minal khilaf mustahabbun, kata para ulama, keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah atau dianjurkan ya. Ya udah, kalau mau aman tiap malam kita berniat ya. Dan juga begini, niat itu kan ibadah hati dan itu pahalanya besar. Jadi yang lebih afdol, yang lebih sempurna, tiap malam kita berniat ya. Niat itu gimana sih? Ya dalam hati ya. Contoh nih, mungkin kalau misalkan masalah niat kita sulit ya memahaminya. Contoh orang yang niatnya nggak sah nih. Contoh ya, misalkan dia nggak enak badan, terus besok dia safar ya. Nah berarti ada 2 rukhsah tuh yang bisa dia dapatkan gitu di esok hari ya. Nah terus setelah itu dia di malam hari tuh dia ragu gitu. Pas belum tidur dia ragu, puasa nggak ya besok ya? Puasa nggak ya? Tidur aja, ketiduran ya. Dia belum meyakinkan dia tuh puasa atau enggak ya. Bangun sudah qomat ya, adzan subuh sudah lewat. Ya sudah, berarti dia nggak boleh puasa. Kalau dia pun puasa, dia nggak sah puasanya karena dia belum menegaskan niat di malam itu ya. Jelas ya. Beda halnya kayak gini, misalkan puasa nggak ya besok ya? Beli nasi goreng buat sahur gitu. Dia udah beli nasi goreng itu jam 12 malam misalkan. Bangun jam 5 subuh misalkan. Adzan jam setengah 5. Puasanya sah nggak itu? Jawabannya sah, karena dengan dia beli nasi goreng itu dia sudah niat sahur, dia sudah niat puasa ya. Jelas ya. Jadi niat itu adalah ya nggak mesti pakai lafaz ya, seperti itu. Nah jadi, kalau orang yang tadi misalkan puasa nggak ya, dia bangun 1 menit sebelum adzan misalkan, terus dia niat puasa, aman ya. Aman, dia sah puasanya karena dia sudah berniat sebelum adzan subuh. Gitu. Jadi dia niat itu bukan maksudnya malam habis tarawih, enggak harus seperti itu.
Yang penting sebelum adzan subuh sudah niat gitu. Gitu ya, jelas ya. Oke. Oke, nanti insya Allah anak akan bahas lebih detail ya, insya Allah ya. Ini baru mukadimah ya. Nah, jadi kita sekali lagi, kalau puasa Ramadan itu wajib niat dari awal. Kalau misalnya nggak niat, nggak sah puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya, Nabi SAW dulu kan bangunnya itu kan tahajud ya biasanya, bangun tahajud ya, mungkin berjam-jam sholat malam, mungkin di situ beliau minum ya, habis tahajud beliau minum lagi. Nah, sehingga pas adzan subuh itu beliau tidak makan tidak minum. Ya udah beres kan. Kalau kita mah mungkin sebagian ya, sebagian kita adzan subuh baru bangun, baru minum gitu kan. Kalau Rasulullah tuh minumnya sebelum itu, karena beliau sudah bangun, sudah tahajud ya, sehingga pas adzan subuh itu beliau biasanya tidak makan tidak minum gitu. Nah, makanya beliau tuh sering ketika balik ke rumah istrinya ya, contohnya misalnya Aisyah gitu, wahai Aisyah, apakah ada makanan atau tidak? Kata Aisyah, tidak ada. Idan ini soim, kalau begitu saya puasa ya. Nah, kalau puasa sunnah boleh niat di tengah-tengah seperti itu, walaupun argo pahala mulai ngalir setelah dia niatkan. Ya, anggaplah seperti ini misalnya, Rasulullah dari subuh tidak makan lagi, tidak minum lagi, karena minumnya sudah tadi pas bangun tidur atau setelah tahajud gitu ya. Nah, misalkan beliau di masjid itu sampai jam 9 pagi gitu. Nah, pas ketemu Aisyah itu jam 9 pagi, ini misalkan aja ya. Nah, berarti pahala puasanya ngalir dari jam 9 pagi sampai berbuka. Adapun jam 9 sampai subuh, jam 9 menjelang subuh tadi itu belum dapat pahala karena belum diniatkan. Itu puasa sunnah, boleh niat di tengah-tengah ya. Adapun puasa wajib nggak sah puasanya, hati-hati jamaah ya. Jangan sampai bermudah-mudahan ini. Nabi SAW jelas sabdanya ya, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan saum di malam hari, yang malam itu kan sebelum subuh ya, maka tidak ada saum baginya, tidak sah puasanya. Dan ini sepakat para ulama ya. Oke, sekarang batas akhir malam. Nah, ini juga perlu kita bahas secara astronomi ya. Kan Allah berfirman ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai muncul benang putih yaitu fajar shadiq minal khaytil aswad dari benang hitam fajar kadhib minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Terus kemudian lanjutkanlah siam sampai malam ya. Jadi gini, puasa itu awal siang sampai akhir siang. Kok bisa subuh disebut siang? Oke, kita bahas ilmu astronomi nggak apa ya. Jadi gini, fajar itu secara bahasa artinya cahaya ya. Terus apa sih yang disebut fajar kadhib, fajar shadiq? Fajar kadhib itu cahaya seolah sudah masuk waktu subuh gitu, tapi cahayanya itu vertikal ke atas, jadi nggak merata. Adapun fajar shadiq ya, tadi fajar kadhib ya. Fajar shadiq dia itu cahayanya tuh merata gitu di lempengan bumi gitu ya, di ufuk gitu. Apa sih itu? Itu cahaya apa sih itu tuh? Itu cahaya matahari. Jadi waktu subuh itu adalah waktu nongolnya cahaya matahari. Berarti dia sudah siang ya, sudah pagi gitu. Jelas ya? Adapun matahari nongol kapan? Pas sunrise, pas matahari terbit. Oke? Kan gini, ini anggaplah gini ya. Ini matahari nih, ini matahari ya. Cahayanya kan menyebar kan? Nah, awal masuk cahaya itu adalah itu waktu subuh ya, jelas ya? Jelas? Awal cahaya matahari masuk itu waktu subuh. Nah, kalau mataharinya sudah muncul, sudah nongol, itu namanya sunrise, matahari terbit jam 6-an. Jelas? Ini kita bahas secara astronomi ya. Nah, jadi makanya kenapa subuh itu sudah masuk pagi, sudah masuk siang, karena subuh itu cahaya matahari sudah nongol, sudah ada. Tinggal OTW mataharinya menuju nongol gitu si mataharinya ya. Sehingga disebutlah sunrise atau masyrik ya, kalau syuruk kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ya matahari terbit ya, seperti itu ya. Nah, sekarang begini, dalam dalam penentuan waktu subuh itu ada khilaf ya di kalangan para ahli astronomi, ada 4 pendapat. Wah, bingung ya. Ya, ada yang mengatakan minus 20 derajat. Kan 1 derajat itu kan 4 menit ya. Kok bisa 4 menit? 24 jam dikali 360 derajat ya, atau 360 derajat dibagi 24 ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Yang jelas hasilnya itu adalah 4 menit. Nah, minus 20 derajat adalah berarti 80 menit sebelum sunrise. Itulah waktu subuh Depang ya.
Departemen Agama ya, atau kita yang biasa kita pakai itu adalah minus 20 derajat atau 80 menit sebelum sunrise. Jelas ya? Dan itulah sebenarnya pendapat yang terkuat ya. Ya anggaplah sekarang 4.30. Nah berarti 80 menit lagi menuju 4.30 yaitu 5.50 berarti matahari terbit. Ya. Gampang kan cara ngitungnya kan? Alhamdulillah ya. Penting belajar astronomi makanya. Ya alhamdulillah ya. Kayak gitu. Nah ternyata ada khilaf. Anggaplah Depak itu 4.30. Ternyata ya Ormas Muhammadiyah memandang minus 18 derajat. Oh ternyata Depak itu kecepatan ya. Minus 18 derajat. Oh berarti beda 8 menit. Berarti waktu subuhnya 4.38. Jelas? Beda 8 menit dari Depak. Minus 18 derajat ya. Itu baru mulai masuk waktu subuh. Jelas? Ini anak ini ya. Walaupun waktu subuh sekarang nggak 4.30, cuman biar mudah aja ngitungnya gitu. Jadi sekali lagi tadi minus 20 derajat kalau Depak 4.30, kalau misalnya Muhammadiyah karena minus 18 derajat kan beda 2 derajat kan di situ kan. Berarti kali 2, 4 kali 2 8 menit, berarti 4.38 ya. Muhammadiyah adzan subuhnya agak ke belakang sedikit. Oke. Adapun pendapat Kuala Lumpur ya, pendapat orang Malaysia 19,5. 0,5 derajat berarti kan 2 menit ya. 4 menit dibagi 2. Nah berarti kalau di Kuala Lumpur itu jam 4.32. Kalau Depak 4.30. Jelas? Ada pendapat yang ekstrim ya, sangat ekstrim ya. Minus 15 derajat. Dan ini nih yang suka nyalahin orang ya. Di Indonesia itu adzannya kecepatan 20 menit. Siapa yang sholat sebelum itu gak sah sholatnya. Ajib ya. Nih anak bubatah ini pendapat ini ya. Sebenarnya ada kurang ilmiah sebenarnya ya. Jadi itu berpendapat minus 15 derajat. Sehingga apa? Sehingga kalau Depak 4.30 berarti mereka 4 dikali 5 derajat sama dengan 20 menit. Berarti 4.50 adzannya ya. Oke, 4.50 ya. Nah itulah kenapa antum tahu nggak? Kenapa sih di Saudi itu di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu iqamahnya tuh 25 menit. Gara-gara pendapat ini rame dulu ya. Rame ini. Ini kan pendapat internasional sebenarnya. Jadi tadi yang pendapat yang khilaf-khilaf tadi itu memang mendunia gitu, internasional ya, bukan hanya di Indonesia. Nah, karena tadi ada yang berpendapat fajar shadiq itu minus 15 derajat, minus 15 sebelum menuju sunrise, maka ribut ya. Ini di Masjidil Haram ini kecepatan iqamahnya. Bagaimana? Kota suci tapi tidak sah sholatnya. Akhirnya apa? Akhirnya cari aman 25 menit ya. Masya Allah ya. Tahu sejarahnya sekarang ya? Itu sejarahnya ya, paham ya? Makanya kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20 menit iqamahnya, tadi 20 menit tambah 5 menit supaya aman. Jadi udah gak rame lagi ya. Dulu rame itu. Kayak wallahualam pendapat yang terkuat sebenarnya pendapat Depak ya. Ada yang menguatkan. Dan itu terbukti ya, terbukti. Ya ini sebenarnya pengalaman pribadi ya. Dulu waktu anak kuliah di Timur Tengah itu Ana lihat di pesawat tuh, pas banget jam berangkat di pesawatnya itu lagi waktu adzan subuh gitu. Pas menemukan waktu subuh gitu. Itu Ana sandingkan dengan waktu subuh di tempat itu, muncul bener fajar shadiq itu muncul ya, cahaya putih, Masya Allah ya, luar biasa ya, maha kuasa Allah itu. Ana lihat di jendela gitu. Dan itu waktu Kemenag ya, waktu Depak gitu ya. Ya jelas, walaupun sebenarnya ada pendapat ada penguat lain waktu Depak itu yang tepat ya. Oke, sekarang kita bantah orang yang berpendapat adzan subuh di Indonesia itu kecepatan 20 menit. Kita bantah ya. Kayak gini. Jadi begini, kalau sholat subuh itu tuh para sahabat tuh masih remang-remang, nggak bisa lihat kanan lihat kiri, itu nggak bisa. Makanya Abu Lulu Al-Majusi bisa ngebunuh Umar bin Khattab, bisa nyusup ke saf Umar bin Khattab ya, bisa ngebunuh Umar bin Khattab, Abu Lulu Al-Majusi ya. Kok bisa? Karena saf itu tidak terlihat ya. Karena Abu Lulu Al-Majusi kan orang Persia, orang penyembah api, dan dia budaknya Mughirah bin Syu'bah kan. Kalau misalkan sahabat tahu ya pasti curigai dong. Nah, ini mana orang Majusi masuk saf sholat gitu kan. Nah jadi tadi sekali lagi adzan subuh itu ketika cahaya itu belum terlihat sama sekali ya. Tapi dulu kan belum ada lampu gitu. Nah sekarang nanya, kira-kira Rasulullah nunggu para sahabat nggak setelah adzan? Pasti ya nunggu iqomah ya. Ya mungkin anggaplah kalau misalnya iqomahnya
30 menit ya. Kita tadi ya pakai pendapat yang tadi tuh, yang ekstrim tadi ya. Adzan 4.50 kan. Iqomah 30 menit. Berarti jam berapa berarti mulai sholat? 5.20 ya. Rasulullah panjang nggak sholatnya? Panjang. Yang ditanya ya. Umar bin Khattab aja dulu rakaat pertama surat Yusuf, rakaat kedua surat An-Naml. Itu Umar bin Khattab, apalagi Rasulullah lebih panjang. Apalagi Allah berfirman kan, innal Qur'ana fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat, sehingga Rasulullah memanjangkan sholatnya gitu di waktu subuh. Berarti tadi 5.20 mulai qomat, 5.50 beres sholat subuh ya. Padahal sholat subuh itu beres ya, ini para sahabat ya bercerita ya, kanan kiri sudah terlihat, tapi orang yang kedua itu belum terlihatan, masih gelap ya. Nah tadi kalau misalnya kita ngambil pendapat yang tadi yang ekstrim, 5.50 kira-kira udah terang atau apa itu? Udah suruk ya. Nah makanya ya itulah, kalau misalkan mau ini apa, kalau misalkan mau ngasih pendapat ekstrim ya pikir-pikir dulu lah ya, nggak sesuai ilmiah ternyata ya. Jadi sekali lagi, Allah Ta'ala alam, kapan kita terakhir boleh sahur? Ya pas tadi, pas waktu depak tadi ya. Terus ada Ustadz, ada hadis kalau misalkan adzan boleh lanjut makan. Wallahu alam, itu hadis dibawakan kepada adzan awal, adzan tahajud ya. Kalau sudah masuk waktu subuh ya udah nggak boleh makan, makan batal puasanya. Itu sepakati oleh para ulama ya. Adapun hadis tentang apa, kalau misalkan oleh udah adzan boleh makan seteguk dua teguk ya, itu ada itu kan lafadznya kan itu kan. Itu para ulama membawa dua makna. Yang pertama itu boleh bagi yang puasa sunnah. Yang kedua, adzan di situ maksudnya adzan awal, adzan tahajud ya. Nah itu hati-hati jamaah ya. Apalagi yang udah adzan terus minum, abis udah adzan baru makan, wah hati-hati tuh. Jangan-jangan selama ini puasanya nggak sah ya. Jelas ya. Makanya kita pentingnya belajar fikih ini ya, fikih seperti ini ya. Jadi sekali lagi, jika sudah jelas, misal adzan subuh 4.36 ya. Udah masuk 4.36 udah nggak usah makan lagi, udah itu mau siap-siap batal puasanya gitu ya. Walaupun belum azan ya, kan patokannya bukan azan, patokannya adalah fajar shadiq muncul ya, yaitu kan ini kan jelas ya ayatnya kan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah minumlah sampai benang putih muncul ya. Nggak di lafaz Qurannya nggak kayak gini kan, wa kulu washrabu hatta nudiyal adzan. Enggak begitu ayat Qurannya ya. Makanlah dan minumlah sampai adzan dikumandangkan, nggak ada itu ayat begitu, ayat sesat itu begitu. Ya, apalagi anak-anak pernah dengar ya, ada sebagian ini apa sebagian ya cerita gitu ya, santri adzan gitu, disuruh adzan ya, tapi santrinya tuh ini jangan temennya lain-lain, jangan dulu azan, itu kiai masih makan ngaco ya. Jadi azan ngikutin kiai ya, kacau ya tuh, kacau. Itu kiainya udah batal itu puasanya tuh. Jadi azan ngikutin kiai gitu, padahal udah masuk waktu subuh itu ya, tuh kacau ya. Jelasnya sekali lagi ya. Jadi tadi, nah jadi begini ya, simpulkan ya sebelum azan ini. Kalau misalkan mengenai akhir makan sahur ya, kita ikuti depan. Kalau misal 4.36 ya. Tapi kalau masalah sholat, kita ikuti Muhammadiyah. 8 menit lebih tertunda supaya kita tenang, kita aman ya. Adapun yang 20 menit itu enggak sih, enggak apa, pendapatnya lemah ya, sangat lemah ya, dari sisi dalil maupun dari sisi kenyataan ilmiah. Oke, seperti itu ya, jelas. Ya, kita lanjutkan sebentar ya, insyaallah. Oke, terus tadi rukun yang keempat adalah niat. Tadi kita singgung sedikit mengenai akhir berniat atau akhir waktu sahur ya. Jadi tadi syarat sah puasa itu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat niat, yang kelima suci dari haid dan nifas. Dan ana rasa ini tidak perlu saya bahas ya, ini jelas. Suci dari haid dan nifas ini jelas. Kalau misalkan nifas dan haid ya tidak sah seseorang puasa. Terus kemudian rukun puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar, masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Ya ini jelas ya. Oke, sekarang masuk ke pembatal puasa. Yang pertama makan ya.
Jelas ya, gak usah jelasin ya. Yang kedua minum. Jelas? Jelas nggak? Siapa yang nggak tahu minum? Lagi minum tuh. Oke. 3, berhubungan suami istri. Nah, ini juga jelas ya. Keempat, haid, batal. Nifas, batal juga. Yang kelima. Yang keenam, murtad, jelas juga ya. Yang ketujuh, muntah dengan sengaja. Anak rasa ini pun jelas ya. Nabi SAW bersabda, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak disengaja maka dia tidak batal. Barang siapa yang dia muntah disengaja ya, maka dia batal dan dia wajib qada. Oke, tadi ada berhubungan dengan suami istri ya. Jika seseorang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya pertama memerdekakan budak, tapi budak sudah tidak ada. Yang kedua, saum 2 bulan berturut-turut ya. Anak rasanya tidak mungkin ya, dia aja saum Ramadan batal. Gimana saum 2 bulan berturut-turut ya? Yang ketiga adalah memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan ini per hari ini. Kalau hari itu dia melanggar, berarti 60 fakir miskin. Besoknya melanggar lagi 120. Besoknya melanggar lagi 180. Terus berlipat-lipat. Sehari 60 ya. Jelas ya? Mati ya. Jelas ya. Jadi sehari 60. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan ini? Ya ini ya terbuka saja ya. Bagaimana dengan seseorang mengeluarkan air manis secara paksa misalnya, ya? Atau disebut masturbasi atau disebut onani. Bagaimana? Batal tidak puasanya? Jawabannya batal ya. Karena rukun puasa itu intinya meninggalkan makan, minum dan syahwat. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Banyak sekali lafaz seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi batal ya puasanya. Apakah wajib kafarah seperti ini? Jawabannya tidak. Yang jelas dia dosa besar ya. Dia melakukan itu pun sudah dosa besar, terlebih dia di bulan Ramadan ya. Dia harus bertobat dan dia wajib qada di hari yang lain ya. Tapi dia tidak bayar kafarah. Kenapa tidak bayar kafarah? Karena dia tidak menggauli istri. Sedangkan yang bayar kafarah itu khusus bagi yang menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan ya. Nah, jelas ya. Itu pembahasan kontemporer yang pertama. Oke, sekarang apakah pengobatan dari anus membatalkan puasa? Jadi begini, kapan seseorang itu disebut makan dan minum? Ketika ada yang masuk ke kerongkongan dan juga ke lambung. Dua itu ya. Suatu hal yang masuk ke kerongkongan dan ke lambung berarti itu didefinisikan sebagai makan dan minum. Pengobatan dari anus batal puasa itu tidak? Anus bisa nyambung ke lambung nggak? Bisa ya. Orang BAB kan dari lambung ya. Benar nggak? Ya gitu ya, jelas ya. Nah, jadi anus itu bisa masuk ke lambung ya. Batal nggak puasa? Tergantung. Kalau pengobatannya bukan pengobatan untuk ini ya, untuk menguatkan seseorang jadi kuat misalnya kayak diinfus ya, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya pengobatannya ada unsur makanan maka batal ya. Oke, apakah memakai obat tetes mata batal puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Karena mata itu tidak ada saluran yang menyambungkan ke kerongkongan. Ini saya baca-baca ya di kedokteran ya. Nggak ada ya. Adapun kalau misalnya seseorang pakai obat tetes mata terasa di lidah ya, itu hanya indera pengecapnya saja, bukan masuk ke lidah, bukan ya. Jadi ada syaraf yang merasakan di lidah seperti terasa sesuatu, padahal dia tidak masuk ke kerongkongan, tidak ya. Jadi sekali lagi obat tetes mata tidak membatalkan puasa ya. Obat tetes telinga batal puasa itu tidak? Jawabannya sama. Telinga tidak ada jalur dari telinga menuju kerongkongan, tidak ada ya, apalagi ke lambung. Kecuali kalau telinganya gendangnya bocor bisa jadi ya. Ini serius ya, bukan bercanda ya. Jadi kalau misalnya gendangnya bocor itu bisa jadi masuk ke kerongkongan ya. Itu kata orang-orang kedokteran ya. Jadi anak cross check dulu sama orang kedokteran ya sebelum bicara seperti ini. Apakah memakai obat tetes hidung batal puasa? Jawabannya batal, karena hidung langsung masuk ke kerongkongan ya. Itu nggak usah ditanya, nggak usah inilah ya, nggak usah kita bahas, itu jelas sekali ya. Hidung itu masuk ke kerongkongan. Makanya kan kata Nabi SAW, baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Berlebihanlah
mantapkanlah kalau misal kau istinsyak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang saum. Karena kenapa? Karena potensi masuk ke air itu bisa besar ya. Oke, sekarang mau bahas ini nih. Ada orang istinsyak lagi puasa, masuk air ke tenggorokannya, batal tidak puasanya? Tergantung. Kalau misalkan dia sadar, kalau misalkan dia nggak sadar, itu misalnya hari pertama nih, dia memang masya Allah, dia mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Istinsyak itu selalu berlebihan gitu. Nah, dia nggak sadar hari itu dia puasa. Pas istinsyak dia masuk air ya ke tenggorokan. Jawabannya apa, batal tidak puasanya? Jawabannya tidak, karena dia tidak sadar dia lagi puasa. Ya. Nah, kalau dia sadar, Rasul udah bilang kayak gitu, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan istinsyak kalau misalkan lagi puasa. Dia masih paksa juga, batal puasanya ya, karena kesalahan dia ya. Ya, jelas ya. Oke, lanjut. Apakah kumur-kumur membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena air yang ada di air yang ada di mulut itu memang ada sedikit kadarnya ya. Tapi itu rukhsah ya. Nah, makanya bagi yang bertanya juga misalkan bagaimana mencium istri di bulan Ramadan? Jawabannya sama seperti kumur-kumur ya, dikiaskan sebagaimana pembahasan para ulama. Ya, tapi asal jangan gini ya, kumur-kumur 10 kali, yang keluar 8 kali. Woi, yang duanya kemana ini? Ini batal ini ya. Jelas ya? Jelas tidak? Nih, gimana kumur-kumur 10 kali, keluar 8 kali, ini mana duanya ini kemana ini? Nyangkut atau gimana? Nyangkut ke perut. Batal itu ya. Apakah sikat gigi membatalkan puasa? Jawabannya tidak, sama seperti kumur-kumur tadi. Walaupun ada rasa min di lidah, tapi tidak masuk ke kerongkongan, atau masuk tapi kadarnya sangat sedikit, sehingga diberikan rukhsah ya. Nah, maka dari itu, mencicipi makanan bagi ibu-ibu nih biasanya menjelang buka puasa, apakah batal puasa atau tidak? Jawabannya tidak ya. Jadi misalkan coba sayur sop, wah asin ini, perlu ditambah gula lagi, boleh ya. Tapi asal jangan gini, cicipi terus ditelan, wah enak seger, wah itu batal ya. Jadi setelah dicicipi langsung kumur-kumur pakai air terus buang ya. Itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Oke, yang serupa dengan ini adalah inhaler pentolin ya. Obat yang ini semprotan asma itu ya. Itu pun sama, seorang lagi puasa pakai pentolin nggak batal juga. Karena ya saya udah nanya ya sama orang ahli kedokteran, katanya pentolin itu 10 mili itu untuk 200 kali semprotan, berarti cuma 0,0 mili. Itu kurang lebih sama kadarnya seperti kumur-kumur ya, sedikit sekali air yang masuk ke kerongkongan, sehingga pakai Ventolin itu tidak batal puasa ya. Jelas ya. Terus injeksi batal puasa tidak? Suntik? Jawabannya tidak, kalau tidak ada energi ya. Apakah injeksi melalui saluran kencing batal puasa atau tidak? Jawabannya tidak juga ya. Infus batal puasa atau tidak? Jawabannya batal, karena infus itu mengandung energi. Terus gimana ini? Kok bisa para ulama membahas seperti itu? Jadi gini, ketika para sahabat bertanya tentang puasa wisol, puasa yang berbukanya itu di waktu sahur ya. Jadi mereka tuh nggak berbuka, itu yang disebut puasa wisol. Kata Rasulullah nggak boleh ya. Terus sahabat protes, wahai Rasulullah engkau puasa wisol ya. Kata Rasulullah, adapun aku diberikan energi oleh Allah SWT, diberikan makan dan minum oleh Allah SWT. Nah, dari hadis ini berarti setiap energi yang mengandung kekuatan berarti itu membatalkan puasa, termasuk infus ya. Jadi orang nggak mau makan di infus aja udah tenang ya. Itu kan masuk makanan gitu ya. Jadi sekali lagi infus itu membatalkan puasa. Nelan koin batal puasa nggak? Batal ya, karena dia seperti makan dan minum, dia makan ya, masuk kerongkongan, masuk ke perut ya. Nelan batu sama ya, nelan emas. Ada orang maling biar nggak ketahuan, telan aja emasnya, nanti pas di WC baru tunggu gitu. Muskilah tuh. Oke, makan dan minum karena lupa membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Ini jelas, hadisnya jelas ya. Tapi begini, dengan syarat pas dia lupa langsung dia muntahin ya. Ya saya begini misalkan, akhi antum lupa akhi, langsung ditelan langsung. Nah ini batal ini ya, batal puasanya ya. Jadi pas dia lupa tuh langsung dia muntahin gitulah, langsung ya. Bukan pas dia lupa, nanggung, telan, oh ya anak lupa. Nah, itu batal ya puasanya kalau begitu ya.
Jadi pas lupa itu langsung dia muntahin, bukan pas lupa dia langsung telan apa yang ada di mulut, baru dia bilang, oh ya saya lupa. Apalagi, aduh saya lupa, minum dulu, nah, itu batal ya. Kalau itu batal ya. Oke, terus apakah masuk waktu subuh dalam keadaan junub batal puasa? Jawabannya tidak ya. Apakah bercumbu dengan istri membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak, jika tidak keluar air mani. Apakah keluarnya mati membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Apakah bekam membatalkan puasa? Ya, kan Nabi SAW bersabda ya, yang membekam, yang dibekam batal puasa. Nah, ini hadisnya mansuh, hadisnya sudah diamandemen, sudah dihapus sehingga hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang pasti jamaah bertanya-tanya, kok bisa yang membekam batal puasa, apa urusannya gitu? Apalagi bekam zaman sekarang ya, yang nyuntik batal puasa, urusannya apa? Kok bisa? Ya konon ya, katanya bekam zaman dulu itu disedot pakai mulut ya. Darahnya disedot pakai mulut, jadi berpotensi batal puasa kan, jelas ya. Adapun kalau orang nyuntik batal puasa, nyuntik dari mana? Batal dari mana ini kan? Gak masuk logika ya. Nah, cuma sekali lagi, wallahu alam, pendapat yang terkuat adalah tidak batal karena hadis ini dimansuh ya. Donor darah sama juga, tidak batal juga. Kalau ini gimana? Kalau apa? Endoskopi. Endoskopi itu alat yang dimasukkan ke tubuh ya, terus dikeluarkan lagi. Nah, ini menarik ya. Pendapat Imam Abu Hanifah itu adalah kapan seseorang itu disebut makan dan minum ketika barang tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi kalau misalnya ada barang dia dikeluarin lagi, itu tidak masuk makan dan minum. Dan itulah kebiasaan mazhab Abu Hanifah ya. Mereka itu sering ini al-fiqh al-iftiradi. Beliau itu sering bikin fikih yang di luar naral gitu ya. Kalau begini, kalau ini gini gimana? Kalau ini gimana? Makanya beliau itu adalah salah satu penggagas seseorang sholat di atas udara gitu. Zaman dulu kan nggak kebayang, tapi zaman sekarang sangat kebayang ya, yaitu naik di atas pesawat gitu. Nah sama Imam Abu Hanifah itu masya Allah ya, beliau itu ahli roh ya. Jadi kalau misalkan seandainya begini gimana, bukan ngayal ya, tapi ya barangkali terjadi dan ternyata betul itu yang tadi. Kalau misalnya ada makanan masuk bisa dikeluarin lagi, itu terjadi. Yaitu apa tadi? Alat endoskopi, masukin, ditarik beberapa organ tubuh, atau ditarik atau kuman atau apa gitu ya, keluarin lagi. Batal puasa enggak? Jawabannya tidak, jika tidak mengandung air. Tapi kalau misalkan endoskopinya dikasih pelumas misalkan ada mengandung air, ya jelas batal puasa ya. Oke. Terus setelah itu bagaimana obat jantung? Obat jantung yang ditaruh di bawah lidah ya, batal puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Karena obat jantung tersebut tidak melalui kerongkongan, tapi dari bawah lidah menyebar ke seluruh tubuh ya. Dan itu sudah ditanya kepada dokter ahli jantung ya, seperti itu ya. Jelas ya. Tapi kalau misal obatnya masih ada, ya jangan ditelan ya. Dia buang gitu, kumur-kumur dibuang. Kalau misal obatnya ditelan ya sama aja. Batal ya. Jadi kentut di air batal puasa nggak? Kentut di air? Enggak ya. Nangis batal puasa tidak? Tidak. Ngupil batal puasa tidak? Ngupil tidak, kecuali kalau upil yang dimakan ya batal. Oke. Itu bisa sampaikan jamaah ya, qadarullah. Ternyata pembahasan Qiyamul Lail belum bisa kita bahas ya, karena waktu terbatas ya, qadarullah ya. Jadi insyaallah pembahasan tentang Qiyamul Lail, tentang sholat tarawih, insyaallah kita bahas di pekan depan ya. Semoga Allah mudahkan. Dan juga plus ini ya, plus kita bahas fikih prioritas, apa saja yang bisa kita prioritaskan beramal di bulan Ramadan, menyangkut dengan tazkiyatun nufus ya, insyaallah taala. Jadi sepertinya kajian tentang fikih tarawih kita tunda di pekan depan. Pekan depan kan masih belum ini ya, masih belum masuk Ramadan. Ramadan masuknya di bulan Selasa atau di bulan Rabu. Oke, itu yang bisa sampaikan ya. Ada waktu sekitar 3 menit. Ada pertanyaan? Ya, udah pinter semua ya. Ada ya, jelas ya. Tidak ada? Mafi ya. Puasa nggak sholat ya. Ada orang puasa nggak sholat ya, jelas ya. Jelas kan sholat itu kan ya, bahkan ada khilaf ya para ulama, apakah orang yang meninggalkan sholat itu dia kafir atau tidak. Wallahu alam, pendapat yang terkuat, jika dia ninggalin sholat 5 waktu terus-terusan, dia dihukumi sebagai kafir ya. Ya, al-ahdul ladzi
bainana wa bainal musyrik wal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara kami kaum muslimin dan orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, ya. Dan juga kan salat itu kan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ya tiang agama. Kan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Jadi Islam itu bangunan gitu. Nah, bayangin salat itu tiang semua bangunan. Kalau tiang tersebut roboh semuanya, kira-kira bangunannya apa? Hancur lebur, ya, habis total kan? Itulah orang yang tidak sholat, maka puasanya jelas tidak diterima, ya. Amalan soleh apapun dia tidak diterima. Itu ya. Jadi ya gimana itu orang puasa tapi nggak sholat, ya gimana itu? Gimana pemikirannya itu? Ya gitu ya. Jadi ya dinasihatin kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, ya dinasihatin, ya. Tapi dinasihatinnya ya dengan cara yang lembut, ya. Kan kalau orang yang bermaksiat itu kan kita tinggikan rojaknya gitu. Kita tinggikan harapannya, ya. Ada orang ahli maksiat, ya. Antum ini Masya Allah itu pengen antum tuh bertobat, ya. Allah pasti nerima tobat kamu, ya. Buktinya apa? Ini saya mendakwain kamu ini. Ini tuh hidayah datang kepada dirimu, ya, gitu kan, ya. Itu cara mendakwahi orang yang ahli maksiat. Adapun kalau cara mendakwahi orang yang taat, ya, misalkan dia ahli Quran, ya, pengen berzina misalkan, akhi, antum yakin mau berzina? Hafalan Quran antum ini menjadi hujah bagi antum. Bisa jadi setelah antum berzina, antum gak punya hafalan Quran lagi, antum tewas, antum suul khotimah, gitu ya. Jadi cara dakwah tuh ada caranya juga. Kalau sama orang yang istiqomah kita keras gitu, ya. Tapi kalau sama orang yang tadi ya nggak pernah sholat, ya, kita caranya lembut, jadi lebih ke harapan ditinggikan. Kalau misal sama orang yang bertakwa, lebih tinggikan khaufnya supaya dia takut gitu ya. Bayangin kalau orang nggak pernah sholat, ya, kita dakwain, ya, ente ini di neraka ente. Allah nggak bakal terima tobat ente. Kata dia apa? Iya memang anda mah di neraka, emang anda mah nggak dapat hidayah, ya udah susah itu, ya. Salah, ya. Atau misal tadi kebalikannya, orang yang berilmu, orang yang punya ketaatan didakwain dengan cara nggak apa-apa gitu, ya. Antum mau zina nggak apa-apa lah, ente kan hafal udah banyak lah, amal soleh udah banyak, zina aja nggak apa-apa. Ya nggak pas, ya, nggak tepat, ya, caranya, ya. Gitu ya. Tadi sekali lagi, orang yang puasa tapi tidak sholat, ya sia-sia, ya, sebenarnya, ya. Ya gitulah. Ayatnya banyak, ya, Ana nggak perlu sebutan ayatnya karena terlalu panjang, dan Ana rasa jawaban tadi sudah jelas, ya. Sudah jelas. Nah, cukup, ya? Cukup? Ya, tidak ada, ya. Kalau cukup, ya, insya Allah. Sekali lagi tadi mengenai fikih Ramadan, fikih Qiyamul Lail sepertinya tidak sempat di pertemuan kali ini. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kiat-kiat bagaimana kita semangat beribadah di bulan Ramadan, ya. Ada prioritas yang mungkin banyak orang nggak tahu, ya. Banyak orang terlalu prioritasnya ke sini, padahal bukan itu. Seharusnya prioritasnya kemana gitu, ya. Itulah yang akan dibahas di pekan depan, ya. Kalau penasaran, ya, hadir. Kalau nggak penasaran, ya udah nggak usah hadir. Ya gitu, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.